Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Luciani. Dokter, saya mau nanya, ini terkait dengan masih tentang penyakit jantung, begitu ya. Apakah penyakit jantung ini ada gen? Dari gen? Ya, ada beberapa penyakit jantung yang memang diturunkan secara genetik. Jadi misalnya penyakit-penyakit seperti hipertrofi kardiomiopati yang tebal dinding jantungnya itu secara genetik. Tetapi untuk penyakit jantung koroner, salah satu faktor resikonya adalah memang keluarga. Jadi misalnya first degree-nya bapak, ibunya memang ada penyakit jantung koroner. Dua-duanya ya? Ya, anaknya harus dievaluasi lebih lanjut. Apakah memang ada penyakit jantung koroner juga. Selain itu, karena kita bicara penyakit jantung secara luas, seperti yang tadi saya sempat sampaikan sebelumnya mengenai sudden cardiac death, itu juga kita mesti evaluasi. Kalau misalnya orang tuanya sempat ada yang sudden cardiac death, meninggal mendadak, kita mesti mengevaluasi anaknya, karena anaknya itu mempunyai resiko. Kalau hanya satu orang tuanya yang meninggal, resikonya hanya 2 kali. Lebih banyak daripada orang yang tidak ada faktor risiko. Tapi kalau dua-duanya meninggal, meningkat sampai 9 kali lipat faktor Berapa risikonya. persen, Dok? 9 kali lipat. Jadi 9 kali kita lipat. katakan 9 kali lipat dibandingkan populasi normal gitu. Jadi ya ada beberapa yang secara genetik diturunkan, tapi ada juga seperti penyakit jantung koroner, selain kita lihat faktor risiko keluarga, juga lifestyle-nya yang terutama. Saya mau bicara terkait dengan si anak nih sekarang ya. Ketika anak bisa mendapatkan turunannya 9 kali lipat yang dokter bilang tadi, apakah dia bisa mencegahnya ataupun mengurangi dengan gaya hidup olahraga tadi? Enggak, kalau misalnya itu untuk sudden cardiac death itu kita harus mengevaluasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih orang tuanya memang ada sudden cardiac death, kemudian kita akan mengevaluasi nih anaknya. Direkomendasikan sih sebenarnya tidak ada patokan umurnya, tapi tetap direkomendasikan adult di atas 18 tahun atau di atas 20 tahun, kita lakukan evaluasi paling tidak setahun sekali, untuk screening sekitar 2 tahun sekali, atau history setahun sekali gitu. Ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lihat, misalnya pemeriksaan rekam jantung seperti EKG, kemudian ada echo dan lain-lain apabila diperlukan gitu. Jadi yang penting kita tahu adalah khusus untuk yang sudden cardiac death adalah faktor risiko keluarga sebenarnya, karena ada beberapa kelainan irama jantung tuh nggak ada gejala sama sekali. Jadi ini yang bahaya ya, Dok, ya? Kita kadang-kadang ada gejala. Ini kita bicara tentang yang kelainan irama ya. Kadang-kadang nggak ada gejala, kadang-kadang ya rasa nggak enak aja, terus udah debar-debar sebentar udah. Seperti gitu. sudden cardiac death yang dokter bilang tadi, sebenarnya yang mengalaminya sebelumnya sadar tidak sih, Dok, kalau dia sebenarnya akan mengalami itu begitu? Enggak. Tidak ada ciri-ciri juga? Biasanya enggak. Jadi makanya dia mungkin tidak memeriksakan diri, atau mungkin sebelumnya ada gejala sedikit tapi ya mungkin apa sih, mungkin rasa nggak enak, mungkin mah aja kali ya gitu. Biasanya kan seperti kayak gitu. Kita beralih ke ciri-ciri ya, Dok ya. Banyak yang mengatakan jantung ini kalau penyakit jantung sakitnya hanya di jantung begitu. Ternyata tidak ya, ada juga yang merasa nyeri di bagian lengan seperti itu. Itu ciri-cirinya seperti apa ya, Dok, kira-kira, Dok? Kalau kita bicara penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung koroner. Jadi serangan jantung tuh bagian dari penyakit jantung koroner. Jadi penyakit besarnya tuh penyakit jantung koroner. Kemudian ada yang akut, ada yang kronik gitu ya. Nah, ini kalau akut itu serangan jantung itu namanya sindrom koroner akut. Nah, gejalanya penyakit jantung koroner itu yang khas adalah nyeri di dalam dada. Biasanya dia nggak bisa nunjuk nih di mana ya nyeri dada, sebelah kiri, sebelah kanan. Biasa sebelah kiri, tapi rasanya di dalam dada, di belakang. Atau di belakang atau di depan begitu. Suka menjalar ke tangan kiri, ke rahang. Ini yang akut ya, Dok? Bisa akut bisa enggak. Kalau yang disebut dengan akut itu nyerinya sekitar 20 menit. Tapi yang hilang timbul rasanya kok ngerasa nggak enak, terus suka menjalar gitu. Nah, kalau misalnya cuma timbul paling cuma 1 menit, Dok, nggak nyampe 1 menit hilang lagi. Seperti linu begitu ya, Dok? Ya, ada juga. Jadi subjektivitas pasien kan beda-beda ya. Ada yang bilang nyeri, ada yang bilang rasa nggak nyaman, ada yang bilang ngilu gitu. Tapi kalaupun pasien itu datang ke dokter, kita nanti akan melihat apakah memang benar dari jantung dengan beberapa gejalanya, atau dari penyebab yang lain gitu. Kan bisa aja otot, bisa juga paru dan sebagainya. Nah, selain nyeri itu ada juga biasa dipicu sama aktivitas atau emosi, kemudian menghilang dengan istirahat atau pemberian obat namanya nitrat. Nah, itu yang khas tuh untuk jantung. Selain itu kita mesti lihat, kalau misalnya cuma 2 gitu, kita mesti lihat ada penyebab yang lain nggak, atau mungkin kalau cuma 1 ya mungkin kita mesti cari penyebab yang lain gitu. Nah, yang disebut dengan serangan akut itu ada gejala-gejala itu dan berlangsung lebih lama. Atau
tadinya sih saya sebulan sekali atau 3 bulan sekali timbul, tapi kok sekarang seminggu jadi ini timbul terus, lebih ya. sering, terus lebih panjang dok durasinya. Nah itu kita mesti mencurigai ini ada serangan akut atau sindrom koroner akut itu. Gitu. Yang itu satunya tadi apa dok? Yang kita kan ada 2, ada akut dan kronik. Yang kronik itu yang hilang timbul gitu. Oke. Jadi mungkin dia nggak akan dalam fase akutnya, jadi dia nggak ada yang fase di mana nyeri sekali sampai dia harus misalnya ke IGD gitu untuk mencari pertolongan, tapi mungkin dia akan ke dokter, dok saya sakit jantung nggak ya? Nah kemudian dievaluasi ternyata memang penyakit jantung koroner. Gitu. Baik, terus kemudian ketika pasien mungkin menyadari begitu ya doknya, oh saya sepertinya ada tanda-tanda nih seperti ini nih, apa yang harus dilakukan untuk bisa beraktivitas dengan seperti biasanya, atau yang mungkin tadinya yang dibilang kronik tadi timbul hilang, yang tadinya seminggu sekali mungkin kita bisa kurangi jadi sebulan sekali begitu dok, atau bagaimana dok? Enggak sih, sebenarnya kalau saya menganjurkan kalaupun memang sudah mulai ada keluhan sebenarnya di atas ya mungkin sekitar 20-30 tahun itu kan udah banyak medical check up ya. Sebenarnya pentingnya sekarang itu kita harus mulai meningkatkan awareness kita mengenai medical check up, health screening. Jadi health screening itu nggak cuma, atau medical check up itu nggak cuma untuk orang-orang yang udah di atas 45 tahun, tapi orang-orang muda umur 35 tahun juga mulai. Berapa karena kan kita, yang dianjurkan untuk pengecekan dilakukan dalam setahun? Kalau misalnya udah dicek ternyata normal, itu mungkin bisa diulang dalam 4-6 tahun. Itu untuk penyakit jantung koroner ya. Itu dari rekomendasi 2019. Tapi kalau memang ada masalah, berarti dia harus ditelusuri lebih lanjut. Nah setelah itu baru di follow up oleh dokternya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang normal itu bisa diulang dalam 4 tahun atau 3 tahun gitu. Apa yang harus dilakukan pasien ketika dia sudah menyadari kalau dia sudah punya penyakit jantung? Risiko mungkin. Kalau risiko berarti dia akan melihat. Kalau misalnya dia punya faktor risiko, dia pasti akan datang ke dokter untuk melihat apakah ada atau tidak penyakit jantung koroner ya, kita sebutnya penyakit jantung koroner. Tapi kalau misalnya ditemukan penyakit-penyakit yang lain gitu, misalnya seperti yang tadi saya sebutkan ada kelainan irama dan sebagainya, itu juga harus dievaluasi lebih lanjut karena mungkin sekarang nggak ada gejala, tapi nanti di depannya mungkin ada gejala. Mungkin nggak dok, kira-kira kalau saya berbincang dengan dokter sekarang, saya nggak ada gejala nih, atau mungkin tiba-tiba nanti akan ada, itu bisa ada kemungkinan? Bisa. Dan itu karena aktivitas dan gaya hidup. Kalau kita bicara apa nih, maksudnya dalam penyakit jantung koroner gitu, tiba-tiba timbul penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu suatu proses yang kronik. Jadi nggak tiba-tiba. Jadi pembuluh darah kita itu awal lahir kan kita normal ya, tapi kita tuh terpapar rokok seperti yang dokter bilang tadi ya, gaya lama-lama hidup ya. numpuk. Nah serangan akut itu kalau dia pecah blok tiba-tiba nutup total gitu pembuluh darahnya. Nah kalau yang kronik dia nggak terlalu menutup dengan total, tapi mungkin nutup total, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.